Baik, Mitra TA TV masih di Newspedia TA TV, urgensi pengawasan partisipatif dalam pelaksanaan pemilu ya. Dan kita masih berbincang bersama Ibu Nuning Ritumanita Prilastuti dan Bapak Sudarsono dari Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Bu Nuning dan Pak Darsono, selain tadi ya mengajak masyarakat untuk menjalankan kewajiban moralnya untuk partisipasi ya, agak susah nih. Partisipatif. Ya itulah. Jadi aktif di dalam pengawasan begitu kan. Apa ada hal lain yang bisa dilakukan masyarakat selain secara aktif independen begitu, atau mungkin apa ya, ada jalur khusus begitu untuk yang benar-benar bisa benar-benar ada ini pengawasan dia dilakukan, yang dia lakukan itu ada memang diatur di undang-undang begitu, apa ini? Selain untuk menarik atau minat masyarakat masuk dalam pemantau pemilu. Pemantau Itu beda ya sama yang pengawas beda. ya? Oke. Kalau pengawas itu kan sudah distruktural di Bawaslu. Terus pengawasan partisipatif itu masyarakat luas. Jadi tidak harus punya kriteria tertentu. Masyarakat mungkin bisa personal-personal. Siapapun dia bisa kan untuk mengawasi. Pemantau itu kan harus ada kriteria, Mas. Gitu. Jadi tidak bisa perseorangan. Jadi mungkin harus berbadan hukum. Oh gitu ya, harus berbadan hukum. Mungkin ada contoh mungkin dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, misalnya gitu. Jadi ikut ngawasi di tahapan nanti, itu pun juga tidak harus semua tahapan diawasi, tidak. Misalkan pengajuan pemantau, ikut memantau tapi hanya tahapan di pendaftaran partai, selesai pendaftaran peserta pemilu sudah, itu tidak ikut memantau lagi, itu bisa. Jadi setelah diluncurkan helpdesk-nya, jadi meja layanan bantuan untuk pemantau, kami menghimbau kepada masyarakat yang masyarakat khususnya di Kabupaten Karanganyar yang memang punya minat mendharma baktikan sebagai pemantau pemilu, monggo langsung rawuh ke Kabupaten Karanganyar, di Bawaslu Kabupaten Karanganyar, atau mungkin ada di link di websitenya Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Bisa ikut mendaftarkan sebagai pemantau. Ini organisasi ya, berbadan hukum gitu ya? Persyaratannya harus ada berbadan hukum. Kayak koperasi badan hukum bisa juga mantau atau gimana? Berbadan hukum. Ini yang mana yang berbadan hukum yang mana? Tapi kalau koperasi kayaknya nggak ada minat untuk mengawasi pemilu ya, Mas. Iya, ngasih uang. Siapa tahu ingin aktif gitu. Ada organisasi masyarakat yang sudah berbadan hukum dan punya dana biaya. Jadi biayanya itu memang internal, dari independennya dari. Nanti pemantau itu tidak ada anggaran dari Bawaslu, harus tidak ada ya. Pembiayaan sendiri, sumber pembiayaan yang jelas. Gitu. Gitu. Jadi mungkin kan banyak kan, ada JPPR ya, mungkin tingkat nasional itu kan memang sudah besar ya, memang berkecimpung untuk memantau. Nah, contohnya kita tetap mensosialisasikan, kita gandeng, kita mencoba untuk Jawi lah, Mas, mungkin ormas-ormas yang ada di Kabupaten Karanganyar kan, tentunya kan sudah berbadan hukum terkait dengan mungkin ormas pemuda yang tentunya yang tidak berafiliasi dengan parpol. Mungkin kan masyarakat tahunya, kalau ormas ini, kepemudaan ini cenderung ke partai A, itu kan hanya persepsi ya, cenderung ke sana, organisasi ini cenderung ke sana. Mungkin kan gitu, karena mungkin figur pimpinan ketuanya orang ini cenderung ke sini. Karena dekat dengan ini kan, bisa. Tapi kan tentu kan secara organisasi atau dia tidak berafiliasi. Tentu kita himbau, monggo lah kita daftar sebagai pemantau pemilu. Ya kita ikut bertanggung jawab lah biar demokrasi di Karanganyar ini lebih bermartabat. Yang sebelumnya, pemantau sebelumnya, waktu pemilu sebelumnya di Karanganyar sendiri sudah begitu banyak atau? Tidak, cuma ada satu ya? Satu saja yang mendaftar sebagai kita di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Itu kan karena memang dari RI, kan pendaftaran di RI ya, Mas ya, pusat berarti ya? Dari akreditasnya di pusat, tapi breakdown ke bawah, kebetulan di Karanganyar ada. Nah itu kita mulai gandeng lagi, ayo ini sudah mulai tahapan pemilu, monggo ikut mendaftar. Jadi silahkan untuk istilahnya konsultasi dulu, tidak apa-apa, kita ngobrol dulu di kantor Bawaslu Kabupaten Karanganyar terkait dengan pemantau. Baik Pak Darsono, saya balik lagi ke yang sudah dilakukan tadi dengan membentuk 21 desa tadi ya. Desa anti money politik dan pengawasan ya gitu. Nah, sudah dibentuk kan 21 desa. Nah, apa yang dilakukan Bawaslu ke 21 desa itu?
Kemarin itu kita ada pembinaan. Pembinaan itu bahasa ininya ya silaturahim lah. Nyapa. Memang kita setelah membentuk memang masih proses pembinaan ya, pembinaan karena walaupun sebelum launching kan kita kemarin ada launching itu untuk di 2020 itu kita ada 4 pertemuan, 4 pertemuan sebelum dilaksanakan launching. Dengan melibatkan semua komponen masyarakat di dalamnya, termasuk unsur kepemudaan, unsur ya pokoknya unsur perempuan, ya unsur-unsur di masyarakat. Gitu. Nah, terus untuk saat ini kita masih konsen di pembentukan, ya, di pembentukan desa-desa yang bisa diajak untuk bekerja sama, termasuk juga beberapa kali Bawaslu sebagai narsum itu, sebagai narsum yang saat ini sedang berlangsung itu diajak oleh Kesbang untuk melakukan pendidikan politik di desa-desa. Kita sudah berjalan mulai bulan kemarin ya. Jalan bulan kemarin, yaitu sekali lagi semakin banyak sosialisasi, ya harapan kami tentu ya masyarakat ikut tergerak untuk bersama-sama mengawasi di pemilu 2024. Kedua 21 desa ini sudah di launching ya sebagai desa pengawas dan anti money politik. Money politik, iya. Sudah di launching. Saya ingin tahu bagaimana respon desa atau masyarakat di desa tersebut kaitannya dengan menjadi desa pengawas dan anti money politik. Kalau respon masyarakat tentu pertama antusias, ya. Antusias, bahkan di beberapa desa itu berharap tidak hanya saat launching Bawaslu itu datang ke desa tersebut, tidak hanya datang setelah launching, maksudnya harapannya ada forum-forum lagi gitu, ada forum-forum lagi dan kita terbuka kepada masyarakat, ya semisal RW 1 ya misal, wah kita ngundang Bawaslu untuk berbicara pemilu, monggo itu kami. Misalnya di pertemuan warga begitu ya. Monggo, kami sangat terbuka dengan semua warga desa apapun di Karanganyar khususnya, ya ketika memang mau mengundang kami monggo. Dan ya sekali lagi tidak dipungut biaya gitu. Karena ini sudah tugas dan kewajiban kami untuk bersama-sama, sekali lagi bersama-sama, tadi disampaikan oleh Bu Ketua, masyarakat itu bukan sebagai objek, tapi sama-sama sebagai subjek. Kita semua ini pelaku, gitu. Pelaku untuk menentukan pemilu ini berkualitas atau tidak, itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Tidak hanya penyelenggara, tapi juga masyarakat. Termasuk juga ini kita kemarin ini sedikit promosi nggak apa-apa ya. Kita kemarin juga lagi garap film pendek Bawaslu Kabupaten Karanganyar. Judulnya itu Tati Awu, arti bahasa Indonesia itu jadi abu. Jadi abu. Itu tentang potret bagaimana pelaku politik uang di masyarakat gitu loh. Film itu menceritakan biasanya, dan ini hampir rata-rata sepengetahuan saya secara pribadi, pelaku penyebar duit itu bukan orang inti. Tidak mungkin caleg sendiri yang nyebarin kan gitu. Ada panjang tangannya loh. Tidak mungkin ketua tim ses atau apa. Pasti ujung-ujungnya masyarakat bawah gitu. Kita berkaca pada pada Pilkada 2018 di salah satu desa yang sampai ingkrah itu ya. Hanya duit 20.000. Dia berani, dia mau ngeterki duit gitu. Ternyata di dalam persidangan faktanya, ya aku mau, karena memang orang yang nyuruh ini setiap ada kerjaan pasti selalu dikasih ke dia. Ya. Nah ini balas budi tadi kata masnya, pakai bu. Nah ini yang coba kita ungkap. Nah, harapannya ya masyarakat juga mengerti. Oh ternyata fakta politik uang itu di masyarakat tidak hanya soal duit, tapi ada balas jasa dan sebagainya.
Oke, film udah selesai digarap? Sudah. Tinggal tayang Kita atau launching kita mulai tayang tanggal 1 Agustus. Besok nanti ya, 1 Agustus akan tayang. Dalam rangka ulang tahun Bawaslu Kabupaten Kota yang keempat. Jadi kita launching film dan juga buku. Kita bikin buku tinta sejarah pengawas pemilu di Kabupaten Kota. Terlambat berarti saya mau daftar talent ya. Tidak kuat bayarnya lagi. Jadi yang sebar duit. Baik, nanti kita masih ada satu segmen lagi Bu Nuning dan Pak Darsono. Kita mesti jeda terlebih dahulu, kita akan segera kembali.